Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya. Saya agak sedikit tak enak badan ya. Tiba-tiba saja. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan dari tema bulanan kita, yaitu bertumbuh dalam firman dan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini adalah poin yang keempat dan kelima. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu dari Roma 8 ayat 29, boleh dibantu klik. Roma 8 ayat 29 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi pagi ibadah yang pertama saya ada 3 poin yang kuning, dan sekarang saya kasih 3 poin yang biru. Bapak Ibu kalau ikut Komsel, maka seluruh materi ini akan saya taruh di grup Gembala Komsel, dan Bapak Ibu akan mendapatkan dan bisa download di grup Komsel masing-masing. Ya, nanti kalau sudah aplikasinya jalan, akan saya taruh di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang poin yang keempat adalah model Kristus. Ada kalimat di situ, gambar anaknya. Kedaulatan Allah menetapkan Kristus sebagai teladan sempurna yang menjadi standar dan pembentukan karakter dan pertumbuhan iman orang percaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua ada karena anugerah Tuhan, dan kita dibentuk untuk serupa dengan model Kristus. Bapak Ibu mungkin ngefans dengan pemain bola, ngefans dengan siapa lagi ya, K-pop, pedal pop, apalagi Bapak Ibu, project pop, apapun itu. Terus ada orang yang sampai membuat dirinya sama dengan sang idola. Itu idolatrais, itu penyembahan berhala sebenarnya ya. Tapi kita lihat ayat ini, bahwa kita harus mengikuti modelnya Kristus, gambaran anaknya. Karena Allah telah menetapkan Kristus sebagai teladan yang sempurna, supaya kita semua yang adalah murid Kristus membentuk karakter kita, membentuk pola hidup kita seturut dengan apa yang Kristus mau. Jadi kita tidak mengikuti pola orang dunia. Kita boleh ngefans sama seseorang, cuman jangan melupakan kita harus seturut dan model kita harus sama seperti Yesus. Kalau kita nuruti model dunia, artis dunia, apapun itu yang standar dunia, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Karena manusia selalu dan memiliki banyak kekurangan. Tetapi Kristus adalah model yang sempurna. Kenapa? Karena pada kejatuhan manusia membuat gambar Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak. Tetapi di dalam Kristus gambar itu dipulihkan sepenuhnya. Adam, Hawa yang sudah jatuh dalam dosa rusak total. Sampai kita sekarang, kita pun sebenarnya adalah manusia yang rusak total. Tapi puji syukur karena roh Tuhan, karena firman Tuhan selalu memperbarui hidup kita setiap hari. Kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah baca firman, kita nggak ngikuti model Kristus, maka kita akan makin melenceng dari gambaran yang sesungguhnya. Manusia makin menjadi-jadi dan tidak sama seperti yang Tuhan mau. Makanya ada Kristus dalam dunia ini, dia ada dalam dunia ini supaya kita tidak berangan-angan. Bagaimana model yang Allah mau, bagaimana model yang Allah tentukan, standarkan. Dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita kenal, Allah yang kita percaya, kita nggak berhenti pada stigma di situ saja. Tapi kita harus melanjutkan progres kita sampai saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki model yang sama seperti Kristus. Bagaimana itu Pak model yang sama seperti Kristus? Salah satunya adalah penuh kasih. Allah tidak membentuk orang percaya menjadi versi terbaik dari dirinya, melainkan Allah membentuk mereka menjadi serupa dengan pribadi Yesus. Ini yang mepet dengan kata-kata motivator.
Bagaimana kamu menampilkan versi terbaikmu? Bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu kepadaku? Bisa enggak kamu menampilkan versi terbaikmu dan kamu berikan kepadaku? Ingat ya, di dalam Kristen tidak ada versi terbaik. Yang ada adalah versi serupa seperti Kristus. Karena kalau hanya terbaik, hanya berhenti di baik, kita nggak harus ke gereja. Ada banyak kata-kata motivator yang bisa kita unduh, yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca. Tapi Bapak Ibu hanya berhenti di baik. Karena baik itu bisa standar moralitas. Tetapi kalau Yesus adalah model utama kita, maka karakter kita yang dari dalam diubah serupa dengan Yesus. Bukan hanya model secara lahiriah, tetapi juga model secara batinia. Salah satu contohnya, Alkitab berkata, apa yang terucap, apa yang keluar dari mulut, timbul dari dalam hati. Bapak Ibu pernah nggak menemui orang itu sebenarnya pendiam, tetapi saat kita minta pertimbangan atau kita minta saran dan nasihat, langsung dia ngomong pak, banyak sekali. Loh, dia padahal pendiam ya, kenapa kok dia bisa ngomong banyak ya? Itu sudah ada di dalam hati. Ada orang yang ngomongnya nggak enak, orang yang ngomongnya kasar, bukan hanya mulut, tetapi hatinya juga keras. Ini yang dimaksudkan bukan hanya versi terbaik, tetapi menjadi versi serupa seperti Kristus. Perubahan bukan hanya di luar saja, bukan tampaknya saya lebih baik, bukan tampaknya saya lebih rohani, tetapi memang ada perubahan dari dalam. Di mana orang bisa merasakan perubahan itu. Saya, Bapak Ibu Saudara, tidak sama seperti yang dulu. Mungkin dulu kita mendengar omongan gak enak sedikit, kita langsung emosi. Tidak terima aku. Tapi model Yesus gak seperti itu. Yesus bukan hanya dicaci maki, dia difitnah, dia disiksa, bahkan sampai disalibkan. Model Yesus bukan model yang gak terima, langsung nantang balik, aku akan buktikan kebenaran, dan lain sebagainya. Enggak. Model Yesus adalah model yang menerima. Dia lebih mengutamakan kasih dan pengampunan. Jangan ngikuti model dunia. Walau kita punya role model orang tua kita, tapi kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Di mana kehendak bebas harus kita gunakan untuk menjadikan diri kita dan membawa hidup kita serupa dengan Kristus. Karena tujuan pertumbuhan iman bukan sekedar menjadi lebih baik, tetapi menjadi seperti Kristus. Dan ini yang paling penting, hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa seperti ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita akan jebol pada waktunya. Kita nggak akan konsisten. Tapi kalau kita tahu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, memampukan hidup kita untuk berubah, untuk bertumbuh. Bukan hanya saya tidak sama seperti yang dulu, tetapi saya menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi kita harus mementingkan karya Roh Kudus. Bukan penting bahasa roh sehingga dibawa sampai debat Bapak Ibu. Harus bahasa roh, oh enggak boleh bahasa roh. Wah, ini orang-orang enggak penting bagi saya. Anda berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, kalau tidak ada roh di dalam Anda yang mengubahkan Anda, itu sama saja. Karena buah roh bukan berdasarkan kamu fasih berbahasa lidah, tapi buah roh adalah sebuah pembentukan karakter yang mana kita serupa dengan model Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi enggak ada lagi model dalam dunia ini yang kita yang kita anut. Apalagi nganut pendeta Bapak Ibu. Jangan. Semua pendeta itu adalah manusia yang penuh kelemahan, yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu mungkin ngefans sama satu pendeta, ya karena Anda jarak jauh. Coba kumpul tiap hari. Coba Bapak Ibu kumpul tiap hari beberapa tahun, langsung tahu tuh hasilnya seperti apa. Makanya saya kembali ingatkan Bapak Ibu, supaya model yang kita contoh bukanlah model manusia, tetapi model
daripada Kristus yang adalah gambar anaknya. Yang kedua Bapak Ibu, atau poin yang kelima adalah komunitas Allah. Dari kalimat supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Komunitas Allah adalah kedaulatan Allah menempatkan orang percaya ke dalam keluarganya, di mana Kristus menjadi yang sulung dan umatnya hidup sebagai saudara dalam kesatuan tubuh. Jadi kita melihat bahwa hidup kita dicangkokkan dari yang orang luar, dipilih, ditetapkan, disucikan, terus kita memiliki model Kristus, dan kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah. Kita tidak boleh meninggalkan komunitas ilahi. Penting loh, komunitas ini penting. Karena dengan kita berkomunitas, kita akan bisa menumbuhkan iman percaya kita. Karena bukan hanya keselamatan pribadi, tetapi Allah juga memanggil umatnya untuk hidup berkomunitas di dalam gereja sebagai keluarga Allah. Karena dengan kita berkomunitas di gereja, kita tahu modelnya bagaimana satu dengan yang lain. Disitulah kita harus punya keputusan, mengampuni, mengasihi, menerima, atau tidak. Jangan hanya kita berkomunitas di luar, kalau orang ngomong jahat ke kita, sahabat kita yang gak kenal Tuhan ngomong jahat kita ampuni, tetapi kita gak kenean di dalam gereja. Terus kita berkata, kan dia pelayan Pak, kan dia hamba Tuhan, kan dia jemaat Tuhan, kan dia pengurus gereja. Jangan salah Bapak Ibu, justru di dalam komunitas gereja, kita akan makin dibentuk seturut dengan kehendaknya. Dan komunitas ini penting dalam kehidupan kita karena Yesus atau Kristus sebagai yang sulung, prototokos, menempati posisi utama dalam komunitas ini. Bukan gembala sidang, bukan pendeta. Jadi pada saat kita beribadah, yang penting itu adalah Kristus dihadirkan dalam ibadah itu. Amin. Komunitas dimanapun kita, kaum pria bulan depan, kalau jadi kita akan mandi air panas, betul ya? Kita juga mendatangkan Tuhan. Kita menjadikan Yesus sebagai yang utama. Lihat cara Tuhan Yesus saat dia mentoring dan discipleship beberapa muridnya. Kadang ada di perahu, kadang ada di tempat makan, kadang ada di tempat doa. Dimanapun Yesus ngajar muridnya, berkumpul dengan muridnya, firman-Nya dinyatakan. Dan di dalam komunitas yang kita lakukan sama-sama, pertanyaannya, ada Yesus enggak? Kalau enggak ada Yesus, apakah itu akan memuliakan Tuhan enggak? Ada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya muncul. Oleh karena itu di dalam komunitas Allah, kita disadarkan kembali bahwa dalam ibadah kita, dalam setiap sesi-sesi yang kita lakukan, Tuhan harus ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kita bukan hanya, aku capek ikut komsel, aku capek ikut PA, aku capek ngikuti komunitas-komunitas yang lain. Aku lebih baik ke sini, aku lebih baik ke situ. Bapak Ibu, hampir seluruh gereja ibadahnya bukan hanya hari Minggu. Kenapa? Karena para hamba Tuhan tahu bahwa anak Tuhan harus dilatih untuk berkomunitas dalam keluarga Allah. Kalau enggak, anak Tuhan ini akan keluar dari komunitas Allah dan mereka akan menghilang. Makanya komunitas di dalam gereja mau nggak baik, mau sempurna nggak sempurna, kita harus ikut serta di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, Anda dengan sadar nggak mau ikut komunitas mana yang Anda ikuti selain di gereja? Komunitas apa? Komunitas jual burung pandaan. Ada Bapak Ibu? Komunitas jual burung online pandaan. Wah ada. Itu ada komunitasnya di Facebook itu. Dan pusatnya adalah di dekat rumah saya situ, betul ya? Mereka kalau tarung itu, wah mobilan Bapak Ibu. Itu komunitas para pecinta burung. Yang bikin itu, wah nggak hanya motor, mobil-mobil semua Bapak Ibu. Kalau kita tahu porsi utama kita adalah berkomunitas dalam keluarga Tuhan, maka kita sama-sama mau dibentuk. Apalagi dalam komunitas-komunitas kita bicarakan adalah firman Tuhan. Betul ya? Komunitas komsel dibicarakan firman Tuhan. Komunitas yang lain dibicarakan firman Tuhan. Dan itu membuat kita diingatkan kembali role model kita
adalah Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, transformasi yang berkelanjutan. Ini poin yang keenam atau poin yang ketiga di ibadah sekarang. Adalah kedaulatan Allah yang terus-menerus diperbarui dalam hidup orang percaya melalui karya Roh Kudus sampai keserupaan dengan Kristus tercapai secara sempurna di dalam kemuliaannya. Jadi kita nggak sekali saja disempurnakan, terus kita nggak ngapa-ngapain. Enggak, setiap hari secara berkelanjutan. Setelah kita tahu kita jadi manusia, kita dibenarkan, kita disempurnakan, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan kita terus bertumbuh dalam pengudusan Yesus. Di mana Pak? Ya setiap hari kita harus bertobat. Karena setiap hari kita melakukan banyak kesalahan dan dosa. Mau pendeta, bukan pendeta, setiap kita tiap hari selalu melakukan kesalahan dan dosa. Betul apa betul? Nah, butuhnya kita lahir baru. Butuhnya pengudusan daripada Roh Kudus supaya hati kita, pikiran kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memperbaharui batinia kita kecuali firman Tuhan. Mau lihat apa sekarang dalam dunia ini? Apalagi saya barusan baca. Ini di Tel Aviv barusan dibom, betul ya? Tel Aviv itu pusat kota ya Pak ya, tempat pemerintahan ya. Ya, Netanyahu atau siapa itu udah pergi. Wah ini bisa perang dunia ketiga ini Bapak Ibu. Kita lihat media-media digital pemberitaan ada pesawat jatuh, ada perang, ada hal-hal lain yang menurut kita melemahkan iman kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan meskipun tahu dunia dalam keadaan yang tidak baik, tapi kalau dalam komunitas kita diingatkan, kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Walau dunia tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Dan kita diubahkan seturut dengan kehendaknya. Masih ingat ibadah tadi pagi, kenapa kita mau berbuat baik? Karena Dia sudah selamatkan kita. Kenapa kita mau bertobat? Karena Dia sudah mengampuni kita. Amin. Kenapa kita mau hidup kita jauh sesuai dengan kehendak Tuhan, makin jauh meninggalkan dunia dan dosa ini dan makin serupa dengan Kristus? Karena kebaikan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan selama kita tahu kita diselamatkan, kita harus ada transformasi, pergerakan yang terus terjadi dari hari ke hari, supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita terjadi. Karena keserupaan dengan Kristus bukan proses sekali jadi, melainkan berjalan seumur hidup. Jadi kalau ada orang mati, biasanya diomongin gini, rumahmu sudah jadi, betul ya? Tapi kalau dalam konsep ini, kalau ada orang meninggal di dalam Tuhan, nah prosesnya akan digenapi serupa dengan Kristus setelah Dia naik ke surga. Tapi sebelum kita mati, ini terus berkelanjutan Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah dasar bagi hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan harus berdasarkan kasih kepada Tuhan. Kalau enggak, dunia ini enggak mengajarkan kasih, dunia ini mengajarkan balas budi. Ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau enggak kita akan terseret dengan keinginan duniawi. Dan kita juga harus sadar bahwa Roh Kudus itu memimpin kita, Roh Kudus itu memperbaharui kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk bertumbuh setiap hari. Amin. Jadi kita tidak mengesampingkan karya Roh Kudus, tetapi kita meminta pimpinan daripada Roh Tuhan supaya memperbarui hidup kita dan memampukan kita untuk bertumbuh setiap hari. Karena kalau enggak, kita akan berusaha untuk menjadi seperti Yesus dengan kekuatan kita. Dan itu akan menjadi yang tidak paten, menjadi hal yang tidak paten. Karena kita akan jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kalau kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus, Roh itu tinggal dalam hidup kita dan kita ada bergerak bersama dengan Roh itu, maka perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Orang akan kaget. Dulu dia itu suka ngomong nggak baik. Dia itu suka melakukan hal yang nggak baik. Sekarang dia udah berubah.
bukan karena KKR, bukan karena dia jadi pelayan, bukan karena dia jadi pengurus gereja, bukan karena dia jadi pendeta, tapi karena ada Roh Kudus yang dalam hidupnya membentuk dia, mengubahkan dia untuk menjadi seperti Yesus. Yang terakhir, pemain musik bisa masuk. Proses ini akan mencapai puncaknya pada saat kemuliaan kekal ketika Kristus datang kembali. Jadi saat kita nanti mati atau Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, dari yang pengudusan tadi akan mencapai kepada kemuliaan kekal. Ini yang namanya tubuh roh yang tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Dikembalikan lagi, karena dulu Adam dan Hawa sudah jatuh, maka gambar kemuliaan Allah rusak di situ. Maka untuk bisa membenarkan itu semua, Yesus harus mati di kayu salib. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, kita diproses. Terus diproses sampai kita mencapai finalnya, titik akhirnya, dan kita diubahkan sekejap mata untuk menerima tubuh kemuliaan yang kekal. Gak bisa mati lagi. Karena kematian ada dua, kematian dalam dunia dan kematian untuk kekekalan. Tapi anak Tuhan tidak mati untuk kekekalan, tapi hidup untuk kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita tahu tujuan kita ke sana. Pak, saya memiliki masalah. Yes, Tuhan sedang memproses kamu untuk menjadi serupa seperti Dia. Pak, masalah saya belum selesai Pak, saya sudah doa, saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman, bahkan saya tiap minggu saya ke gereja, tapi kenapa belum selesai? Yes. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses kamu untuk menjadi serupa dengan Dia. Dulu yang tidak kenean, sekarang mulai bisa terima. Dulu yang kekhawatiran, sekarang sudah mulai tenang. Dulu yang hatinya keras, sekarang sudah mulai dilembutkan. Bukan supaya saya diselamatkan, tapi karena saya sudah diselamatkan, saya mau diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu yang kita kejar. Jadi keselamatan yang kita gaung-gaungkan selama ini, itu gak berhenti di situ. Memang Bapak Ibu, kalau kita penginjilan, kita selalu berkata kepada orang, kamu yakin mati masuk surga? Keselamatan. Tapi kalau orang sudah menerima Kristus, tidak berhenti di sini. Ada yang namanya keserupaan dengan Kristus. Tujuan akhirnya di sini. Jadi surga itu punya standar. Bahasa gampangnya. Standarnya yaitu tubuhnya Yesus, karakternya Yesus, rohnya Yesus. Nah, kita yang sudah diselamatkan belum berhenti langsung masuk surga, belum. Tapi kita harus menjalani hidup ini dan kita diproses untuk serupa dengan Dia. Kalau sudah waktunya, kita akan masuk surga bersama dengan Dia. Karena surga, warga negara surga itu bukan warga negara sembarangan. Tidak bisa kita dosa satu titik itu tidak ada di surga. Surga itu kudus total. Murni total, suci total. Nggak ada, aku bohong-bohong dikit masuk surga gak ya? Nggak bisa. Surga itu standarnya Kristus. Bisa mengampuni, bisa taat, bisa setia, dan diubahkan sama seperti Dia. Jadi setelah Bapak Ibu terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat tujuan akhir kita adalah serupa seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Tapi siap-siaplah kita menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Karena kenapa? Karena ada ayat berkata, dari pohon itu yang tidak baik akan aku tebang. Egonya ditebang. Lewat kejadian-kejadian yang terjadi. Lewat perkara-perkara yang tidak menurut kita tidak masuk akal. Karena kita mau diubahkan seperti Dia. Dunia terlalu banyak mencemari kita. Sehingga Yesus mau memurnikan kita dengan caranya. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kaget. Kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu mulai merasa, kok sepertinya beda ya hidupku dengan yang dulu ya. Tapi tahu enggak, Tuhan maunya kita menyenangkan Dia lewat perubahan kita. Sudah terlalu banyak dunia ini mempengaruhi kita. Kita berkata kita bisa menjadi orang yang jelek. Perkataan kita, pikiran kita, karena keluarga kita, karena teman kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, bla 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 bla.
Tapi ingat firman Tuhan, kalau orang yang sudah dewasa dalam iman, dia akan memproses dirinya, dia akan menundukkan hidupnya untuk dijadikan serupa dengan Yesus lewat semua peristiwa yang akan terjadi. Saya yakin percaya Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi saya pun sebagai pendeta akan dilanjutkan prosesnya. Kita sama-sama akan dilanjutkan prosesnya sampai kita menemui mana yang Tuhan mau. Kemarin ketua atau koordinator CM Pro bersaksi, betul ya. Dulu saya itu waktu kerja, wah kalau melihat ini pasti akan seperti ini kerjanya, betul nggak? Masih seperti itu ya. Tapi setelah saya berkomunitas, saya mendengar firman, saya mulai melayani, saya mulai diubahkan. Betul nggak kira-kira gitu ya? Ya, yang kemarin nggak dengar ngantuk kali ya. Yang hari ini nggak jawab tidur kali ya. Ya kemarin koordinatornya pembicaranya ngomong gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa berubah karena ada komunitas. Komunitas yang baik yang adalah keluarga Kristus. Amin. Di dalam komunitas ini kita dengar firman, kita baca firman, kita diubahkan serupa seperti Tuhan. Makanya makin lama kita hidup, makin tua umur kita, makin bertambah umur kita makin dipersiapkan untuk bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Ya, saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.